warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ba'da dzalika alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدايا إلى يوم القيامة. أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق. Al-Mukarram wal Muhtaram, siyadata, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para habaib, para syaraib. Seandainya ada di antara kita sekalian tokoh agama, terkhususnya Bapak Kiai, Ibu Nyai, Ustadz, Ustadzah, Al-Asatid wal Ustadzat, mudah-mudahan kita sekalian dijagakan oleh Allah Ta'ala dalam pemahaman ilmu agama, berkah daripada para ulama. Mudah-mudahan salah seorang minimal daripada anak-anak panjenengan dipilih Allah menjadi ulama ul-amilin, ulama ul-mukhlisin, ulama yang mengamalkan daripada apa yang sudah dipelajari olehnya, dan ulama yang ikhlas dakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Gak popo Pak Bu, jenengan kok gak ada anak kang, sama mboten masalah. Mbok ya tunggal ngoten niku lho, kok dicita-citake dadi ulama. Ojo dadi pokok kowe kudu sugih lho Le. Ojo. Ngoten nggih? Jangan sampai kowe kudune pokok dadi PNS. Mboten. Niki tiyang Jawi napa tiyang Banjar? Jawi. Nyampur lah kita lah. Bahasa Banjar atau bahasa Jawa kita? Campur sari kan ya? Sari. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Lurah yang tetap terlihat berkarisma pada malam hari ini. Di sini sudah ada corona juga, Bung. Alhamdulillah, Bung. Buktinya nggak ada yang pakai masker, alhamdulillah. Tolong nggih husnudzon, sing ibu-ibu sing nggak masker nggih berarti nggih penet telas. Dan buatan ketinggalan ngaten. Nah, kula sebenarnya juga mendet anu juga, apa? Mendet masker juga. Cuman masker ini bagi kula nggih karena linggah teng ngajeng biasane duduk di depan, ya cara paling mudah untuk menutupi nek ngantuk, Bu. Jadi nek ngono ku gak ketok ngono. Tapi tadi karena memang acara kita sudah malam, tadi sempat juga untuk wudu dulu, dan saya lihat juga ibu bapak juga masih tetap semangat karena besok libur nggih. Tapi sing nyambut gawe ya ngarit ya ngarit to, Pak. Sing nureh ya nureh ya. Paling tidak malam ini adalah peristiwa paling bersejarah yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rada santai rileks ngeten mboten napa-napa nggih. Mboten usah ngadeg, mboten napa-napa Bu nggih. Biasanya wong wedok iki seneng sing ngadeg-ngadeg padahal. Maka kula mbok wae nggih. Paling tidak malam ini sebelum kita masuk kepada tataran pengetahuan kita, apa itu ilmu, Pak Bu? Ilmu itu adalah dikala kita sudah mengamalkan terhadap yang sudah kita pelajari. Apabila kita mempelajari satu prinsip, satu makalah,
satu bab di dalam ilmu pengetahuan, maka betul dia belum menjadi ilmu, hanya menjadi pengetahuan saja. Misalnya kok yo sinau bab sabar tapi ngersuloh ngamuan tok, itu belajar, dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Mungkin kayak gitu kurang lebih. Ngerti nggak? Jadi ada peristiwa penting, ada ilmu yang harus sama-sama kita cerna sebelum nanti kita masuk ke dalam ranah ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan dengan berbagai macam lika-liku kehidupan. Lalu ribuan tahun sudah dijalani, dan hari ini kita tetap memperingati daripada perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, alon-alon ini gara-gara kawan jahe gimana? Betul teman aku aman Pak. Mereka cuman kok angel kok kayaknya nyuruh gitu. Bu, Pak, paling tidak di awal kita harus memahami konsep dikala Allah takdirkan kita bisa membuka mata pagi tadi, lalu sampai nanti kita pulang ke rumah masing-masing, lalu kita kembali menutup mata untuk tidur. Sebenarnya ada tanggung jawab umur yang sedang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakan begini. Dari bangun tidur tadi sampai detik ini, kira-kira waktu yang paling disenangi sama Gusti Allah kinten-kinten mawon. Pas waktu jenengan nonton sinetron kah? Terus rasan-rasan tanggane ngaten niku kah? Menyambati pulanya kan. Ini ulun ini jangan dikira orang Jawa pula. Ulun ini aslinya orang Korea kok. Makanya wajah kita agak sedikit blesteran gitu. Ya Korea maksudnya itu sebelah padang luas kono gunung Pak. Wong Kurau kono gunung desa. Yang tenanan. Kurau utara kono gunung. Ya cuma nggih, kula enggak ada bojo kula nggih tiyang Jawi. Mondok nggih dangu teng Jawi, dapat ijazah sekaligus ijabsah ngaten. Jadi istri asli orang Jawa, gak kaleng-kaleng ngaten lah. Ya alhamdulillah, paling tidak kita runutkan dulu. Pernah tidak kita muhasabah setiap hari? Dulu dan seringnya memang kita muhasabah itu menghisab. Kita mencoba menghitung-hitung daripada amal kita, dalam tanda kutip ya, menghitung-hitung banyak mana antara ibadah, ketaatan dengan kemaksiatan dan kelalaian. Harusnya dari bangun pagi tadi sampai detik ini, nikmat yang paling besar diberikan Allah napa kita. Pertama sehat, ngerti nggih? Bangun tidur, ada yang mungkin ditakdir Allah tidak bisa gerakan tangan. Wis moro-moro kok, aduh kena stroke, ngono. Nauzubillah min dzalik. Ini kan sehat semua kan? Ono sing untune loro Pak. Aduh aku gak ditakdir. Ono suka macam-macam. Tapi hari ini kok kita ditakdir tidak ada masalah apa-apa. Kurang lebih perjalanan dari subuh sampai tengah malam jam 11-an ini kita masih fine-fine saja, baik-baik saja. Pernahkah kita bersyukur dengan ucapan kalimat syukur yang tiada terkira? Pernah nggak pembaca? Tapi tatkala orang dikasih sakit, rasa-rasanya meh mati, sing diilingi ya Allah, kaya aku Rasulullah ngene iki rasane ya Allah, pas waktu sehat kaya gak iso salat jamaah. Ya Allah, pas waktu aku sehat kaya gak gelem sedekah. Ya Allah, nek aku mati ngene iki terus aku nggawa apa? Pernah berpikir demikian, Bu? Enggak. Pernah diberikan saat-saat momen seperti itu?
Maka harusnya setiap detik, setiap saat di dalam kehidupan kita, entah itu sedang sakit, entah itu dalam keadaan sehat walafiat, harusnya kita senantiasa bersyukur. Matur sembah nuwun Gusti jenengan paringi kula sehat. Terima kasih Tuhan pian sudah memberikan ulun kesehatan yang sempurna. Sungguh kesehatan ini akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau, duhai Tuhanku. Maka jangan pernah kita hanya sebatas berdoa, ya Allah berikan saya sehat, ya Allah kayakan saya dengan rezeki yang banyak. Ojo kaya ngono tok, Bu. Harus ditambah, ya Allah berikan saya sehat di dalam taat. Ya Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Tambahinnya yang tidak sulit dan tidak menyulitkan. Kalau nek ndongake wong mesti ngoten niku, ditambahi. Karena banyak orang lupa, Pak, bahwasanya kadang nek golek duit kungal, Pak. Ada yang gampang bener cari. Tapi hati-hati, nang gampang mencari sekalinya ngalih tanggung jawab di dunia itu ditambah pegang sudah. Apalagi di akhirat, Pak. Maka berdoalah dengan doa yang terbaik dan doa yang terlengkap. Ya Allah berikan saya rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah, yang tidak sulit dan nanti tidak menyulitkan di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Lalu kalimat syukur ini kita garis bawahi, Pak. Dari awal kita bangun sampai nanti kita mau tidur malam ini, kira-kira waktu terbaiknya satu hari penuh ini kapan? Mudah-mudahan saat inilah waktu terbaik dikala kita gunakan di dalam ketaatan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya nyatet 3. Kehidupan Nabi itu dari mulai masa kecilnya sampai nihayah, sampai dewasa dan sampai meninggalnya beliau. Kalau punya ulama tidak mau menyebutkan Nabi Muhammad tufiya, itu saja sudah kurang adab. Maka disebutkan dengan kalimat intaqala ila rafiqil a'la. Nabi itu intaqala ila rafiqil a'la. Bukan mata yamutu. Ini kalau misalnya bahasa Arab tuh mata yamutu ku mati. Nek mati wis napa? Ku mati, Pak. Nek mati? Hah? Ya semono kuwi lah pokoknya. Kalau mati itu untuk orang-orang seperti kita, Pak. Tapi kalau untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan literasi yang lebih indah. Intaqala ila rafiqil a'la, berpindah ke tempat yang lebih mulia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada 3. Perjalanan hidup Nabi itu ada 3. Beliau memperjuangkan Islam itu dengan 3 prinsip. Yang pertama integritas, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adalah perjuangan sampai akhir hayat. Dan puncaknya adalah peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus betul-betul Ibu Bapak sekalian kita memahami konsep hidupnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada integritas. Makanya kalau roto-roto kurang sependapat kalau misalnya ada anak muda kok moro-moro kok aku ngene iki uripku ngene iki susah ngene mergo bapakku susah. Gak gelem maju ngono kok, Pak. Kakek sambat ngono lho. Kebanyakan berkeluh kesah. Memang manusia ini punya hobi 2. Pertama mengeluh, yang kedua menyalahkan orang lain. Tak baleni. Menungso iki duwe hobi kalih. Manusia ini punya hobi 2. Pertama mengeluh, sambat tok. Pak, kapan Pak gelang iki digenteke, Pak? Pak. Ana Bu, ana Bu, ana kene Bu. Hah? Bojone sambat lho Bu.
Gelarku kapan dibentengi lho Pak? Pak mengira harga diri lho Pak. Ya enggak duwe duit. Ngutang lho Pak. Kok bojone ngutang Pak. Ngono ku lho bojone kadang-kadang ki atene mulih nang omah iku lho wedi ibu. Kok disentaki. Tapi insyaallah teng mriki mboten to nggih. Mboten salah melih. Kathah. Loh, Bu. Ternyata konsep paling dasar itu adalah bentuk integritas. Jangan sampai suka mengeluh. Yang kedua, jangan sampai senantiasa mencari kambing hitam. Kita ini memang suka menyalahkan orang lain. SOSKS, semua orang salah kecuali saya. Ngaten nggih? Nggih. Delokane Pak, nek wong wedok kuwi mesti to. Wah, salah ngono kowe itu kan. Pak ngono iki. Kang benere wong lanang. Iya, Pak. Nggih. Ngaten nggih? Nggih. Wah, ngono sambat kabeh ngono. Sing siji sambat, sing kene iki senengane nyalahke. Ngono ki sus cocok wis. Pak Bu, ternyata memang kita punya prinsip dan hobi sebagai manusia, dasar ilmiah, dasar lahiriah kita ya demikian. Maka bagaimana kita untuk berproses lebih baik lagi dan menghilangkan sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri kita dengan mencoba menteladani perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertama integritas. Beliau itu dari mulai lahir, beliau adalah seorang yang dilahirkan dari rahim seorang yang sudah menjanda. Luar biasanya beliau sudah dilahirkan dalam keadaan yatim. Anak yang tak berpunya tapi dari nasab orang yang dimuliakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka integritas ini ternyata penting sekali untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Pentingnya kejujuran. Sebelum kita masuk ke ranah Isra wal Mi'raj, maka harus kita telaah dulu. Nabi Muhammad tidak tiba-tiba dimuliakan. Beliau menjalani kehidupan itu dengan kesulitan yang ditempakan. Inilah tarbiyatul uluhiyah, tarbiyah Allah terhadap hambanya yang sangat dicintainya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut di dalam hadis qudsi dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka pasti Allah memberikan banyak bala. Jadi jangan kebanyakan ngeluh Pak kita Pak. Karena ternyata wa asyaddul bala al-anbiya wal mursalin. Ternyata yang paling banyak mendapatkan bala itu adalah para nabi dan para rasul. Dari mulai lahir sudah demikian, tapi menjaga daripada integritas kejujuran. Aku tak rodok ngaten iki. Bu, anak-anak latih untuk bersikap jujur dimulai dari panjenengan. Lah anake ku lho, njuk tukoke pelembungan ngono ku lho kadang-kadang ngomong gak duwe. Ya ora. Kulo nek ngomong tugas nang pelembungan. Gak duwe. Jual bapakku ngono. Marane Pak tumbas pelembungan gak duwe. Lah kok tutu omah kok duwe klelar ngono ana 50 ana 100. Jare anake, "Ini bapak yang duwe ah. Ibu yang duwe ah. Cuma kok tokoke." Ini harus kita betul-betul kalau mau menyampaikan sesuatu tidak perlu bohong. Ngaten Bu nggih? Sepakat niki? Kita sepakat dulu Pak nggih? Supaya jangan sampai kita mengkerdilkan asas integritas. Bu, kenapa hari ini banyak yang korupsi, Bu? Karena memang dari kecil tidak dididik perihal kejujuran. Saya selalu sampaikan Pak bahwa saya matematika itu pelajaran ilmu apa? Ilmu pasti gitu. Ilmu agama apa ilmu umum? Umum. Agama. Matematika itu ilmu dasar tentang kejujuran. Tidak peduli 1 tambah 1 itu tidak peduli musim panas, musim hujan tetap 2. Tidak peduli 1 tambah 1 kalau musim pemilu sudah 200.000.
Ya ora? Jujur Pak. Mau jualan bensin gak ono ngurangi takaran seliter jadi cuma 800 ml, gak mungkin. Karena ini masalah integritas, kejujuran. Dan ini harus dimulai dari mana? Bukan dari sekolah, tapi dari dalam rumah, dari panjenengan semua, dari bapak dan ibunya. Ini yang banyak dilupakan Pak Bu. Ternyata tatkala Nabi SAW di umur 30 tahun sudah mempersunting Siti Khadijah binti Khuwailid umur 25 tahun. Lalu beliaulah orang yang paling sangat bisa dipercaya. Tidak pernah bohong satu kali pun, tidak pernah khianat satu kali pun. Ini integritasku. Kalau rata-rata biar kita membicarakannya agak spesifiknya tidak masuk, karena saya tadi baru ngobrol sama beliau, kata beliau, Ustadz ini ceramah Isra Mi'raj yang ke-10. Wow, alhamdulillah, tambah ilmu, tambah barokah. Banyak habaib, banyak ulama, menambah keberkahan. Tidak masalah. Kalau misalnya ceramah, gesak ketune lambe mawon, sekeluarnya dari mulut saja. Tapi saya ingin sampaikan supaya kita nanti merunut garis merahnya. Kenapa kok Nabi Muhammad bisa sungguh betul-betul dimuliakan? Hari ini juga kita mahaul abah guru sekumpul juga karena perjuangan integritas dan tanggung jawab. Semua ulama, tokoh-tokoh yang dikenal dengan kebaikannya mempunyai dasar moto hidup 3 ini. Karena ini bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bapak, kalau misalnya panjenengan kok pengen anaknya menjadi orang hebat, menjadi pemimpin di masa depan dan siap di depan masa, maka panjenengan harus mulai dari rumah sekitar panjenengan dulu. Jangan pernah bohong sama anak dalam hal-hal yang paling kecil. Yang ngono dulu, kadang-kadang pas waktu pengen nyapi, pengen menghentikan nyusoni anaknya gitu. Susunya mak aku, lo ketien gitu. Kalau mbak emang dulu, ya tak? Mau didustai, berdusta tuh boleh lah jadinya. Jadi seakan-akan ada pembenaran di dalam kebohongan. Jangan Bang ya. Jangan Pak ya. Ya, pokoknya kita mencoba untuk betul-betul kita menjaga integritas diri kita. Nanti kalau sudah jujur Pak Bu, dia mau jadi pedagang yang jujur, tidak mungkin dia menipu barang 1 kilo bahkan 1 gram pun. Jualan beras tidak mungkin mengurangi takaran, jualan bensin tidak mungkin mengurangi takaran, dodolan gula ya koyok ngono kuwi. Lah akhirnya perjalanan ini ada tanggung jawab karena pasti akan kita bertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada perjuangan. Jangan dikira urip koyo ngene tok. Tapi aku harus berjuang, Ustaz, aku harus apik nih. Aku apik banget perasaanku loh. Wis apik banget, cuman kok ya enggak ditanggapi dengan kebaikan, malah dibenci. Malah dielake, malah disambati. Bu, namanya kita nanam padi pasti tumbuh rumput. Kalau kita nanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Kalau kita nanam kebaikan pasti tumbuh keburukan, tapi kalau kita nanam keburukan gak bakal mungkin tumbuh kebaikan. Kita berbuat baik, sampean kok yo sregep salat kok jamaah kok masjid. Alah, jelasane tanggane paling koyo meh mati-mati ngono. Dirasani. Terus ono sing yo budal biasane gak tahu sregep, gak tahu sholat subuh jamaah no masjid, moro-moro kok jamaah lah kok yo dirasani juga. Alah paling kaya ono sing dikarepi. Ngono kuwi lambene wong wis talah jarno wae. Jenenge lambene wong ki gak iso awak dhewe atur. Untung urang kowe kada kok kita matur.
Yang kalau kita atur tuh telinga kita sholat. Muntung orang kada kau kita atur, telinga kita nang kau kita atur. Wes sampun tatan mawon. Akhirnya ada tiga moto kehidupan ini yang dijalani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sampai beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul di umur 40. Tahu yang terjadi, Bu? Integritas, tanggung jawab dan perjuangan itu akhirnya betul-betul diuji oleh Allah Ta'ala. 12 tahun mendakwahkan tauhid, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban yang lain, ya hanya diajarkan tauhid saja. Pagi tadi saya disohani sama seorang mu'allaf dari Muntilan, Jawa Tengah. Seorang wanita karir, anak cucu dari seorang misionaris yang saya harus sampaikan, seorang misionaris, cucu dari seorang misionaris yang bahkan banyak memurtadkan di wilayah-wilayah Pontianak, wilayah-wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Cucunya seorang wanita karir yang seakan-akan kehilangan arah tujuan karena begitu hampa di dalam kehidupannya. Ini mau belajar tentang sholat, datang ke rumah sampai jam 11 hampir tadi. Dari mulai ba'da subuh setelah pengajian. Saya sampaikan tidak perihal sholat, saya sampaikan dulu perihal tauhid yang benar. Dan supaya nanti melaksanakan sholat itu dengan riang gembira, bukan dengan paksaan. Maka ini pentingnya, Bu. Kenapa saya harus sampaikan ceramah ini dengan runut, pelan-pelan, supaya jenengan tidak merasa terbebani dengan sholat. Kita harus nyun sewu amit, jenengan terbebani tidak makannya. Ya. Apa tuh pernah? Untuk wis kropos lo padahal, tapi ini nggak mangan kio. Luwe, ya tuh. Awak kira sini yang kesel loh. Cuma nih nggak sholat ki, hampa hatiku, hampa jiwaku. Pernah ada berpikiran demikian? Mau? Masya Allah, zuhur meneh gak krosor ya cepet teh lho yang nenek bisa mancing ngono kuwi. Allahu Akbar. Maret Pak. Padahal budal omah lho jam 10 isuk. Zuhur asar ilang kabeh. Tapi sholat ngriki mboten enten Pak nggih. Mboten enten saku. Loh Bu Pak, ternyata memang kita harus menjalani ini dulu. Runut, pelan-pelan, sampai akhirnya Nabi mengajarkan tauhid itu dengan benar, bagus, runut sekali. Sampai ternyata tatkala kesedihan yang paling mendalam adalah tatkala Kanjeng Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Bu, Siti Khadijah niku pun sepah napa mboten? Tuhan kan ada kasih dinten. Umur Nabi anggap 52. Beda umur 15 tahun. Berarti umurnya Siti Khadijah pas waktu meninggal berapa tahun? 52 tambah 15 berapa? 67. Nyanyok amai. Duitnya nggak ono ngitung. Berapa Po? 52 tambah 15 Po? 67. 57? 67. 67. Kalau 67 kira-kira kalau ibu-ibu masih seger apa odol kah sudah? Dor. Odol kah sudah? Nah, awal lah masih nang kecepatan 100 km per jam. Tambah lagi sudah lama sudah politik tahan lagi sudah mata uyuh udah odol sudah juga menjadi odol faedah nyenyok sudah Bu. Tapi Nabi Muhammad sayangnya luar biasa lawan sini. Kenapa demikian Bu? Pas berhadapan dengan ibu-ibu mendatangi wadah paman. Tolong ada lampu tuh Pak. Nah lampunya ada lagi nang
nang selengkurnya ada lagi ada orang di sana begini nih, material nama macam itu. Hakun jam ada yang di Muhara Lawang paman tadi itu 2 jam ada yang hakun. Sandal gapit, swallow, nang buncunya, nang baluang itu pokoknya yang paling uyuh bang. Pokoknya pikirannya adalah bahkan orang yang hanya berjual tanah itu pasti kau menolongi lawan kita. Padahal otak kita ini akhirnya tidak pernah dilatih untuk meminta tolong lawan Allah Ta'ala. Nah, Nabi itu sudah memang senantiasa setiap saat berpinta lawan Allah, selalu mengaduh lawan Allah, tapi wasilahnya memang belum disyariatkan. Nah, akhirnya dikala puncak daripada kesedihan. Kenapa dikatakan kesedihan itu memuncak? Karena sepeninggal Siti Khadijah binti Khuwailid, habis hartanya itu tatkala embargo ekonomi, Pak. 3 tahun 4 bulan di embargo ekonomi. Orang Sukarama ada boleh bertukar ke Palehari. Orang Palehari ada boleh menjual ke Sukarama. Ada boleh nukar bensin, ada boleh nukar minyak goreng, ada boleh nukar Indomie, ada boleh. Ayo bayangkan kayak hidup di sini. Itulah yang terjadi bahari kepada kaum muslimin, dan akhirnya seluruh harta Siti Khadijah itu untuk belanja ke luar negeri Mekah. Ayo kita bertukar sudah biar aja sudah. Di embargo orang ada boleh. Habis hartanya bro. Itu puncak-puncaknya. Puncak tertingginya adalah kesedihan yang mendera karena tak ada lagi belahan hati, belahan jiwa yang diajak ngobrol untuk bisa sambil bersanding untuk menjalani kehidupan dan mengadukan segala perihalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ini gambarannya Bu, melewati 3 dimensi waktu. Pertama alam nasud, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam lahud. Alam manusia, alam malakut, lalu alam lahud. Pertama memang untuk menampakkan kebesaran kuasa Allah Ta'ala, menampakkan lawan Nabi Muhammad, masalahmu wahai nabiku tak ada apa-apanya dengan kekuasaan yang aku miliki, ujar Tuhan. Singkat cerita, dikala Nabi Muhammad melewati perjalanan, belum yakin ini sudah pian pelajari dan pian dengar dari para habaib sebelum-sebelumnya. Ini perjalanan Isra wal Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta ampun dulu, minta halal, minta ridha dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.